Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati tua dan panitia pembangunan masjid Widelia, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, keluarga besar Masjid Widelia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kemampuan kita untuk senantiasa mendekat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tadi nanti bisa menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Hari ini insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 101. Surah Al-Baqarah ayat 101. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab Allahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Walamma ja'ahum, dan ketika datang kepada mereka, kepada siapa ini? Yaitu kepada orang-orang Yahudi. Terkhusus adalah orang-orang Yahudi yang berada nanti di Madinah. Siapa yang datang? Rasulun. Jadi dalam Al-Quran ada kalimat Rasulun. Kalau disebut Rasulun di situ adalah Nabi Muhammad SAW. Allah tidak pernah menyebut Nabi yang satu ini dengan menggunakan namanya langsung, karena kedudukannya memang berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Lain soal dengan nabi selain Nabi Muhammad. Allah biasa menyebut ya Musa, ya Isa, tapi kepada Nabi Muhammad tidak. Ini sekaligus memberikan pelajaran kepada kita semua dalam beretika kepada orang lain yang dia itu lebih tinggi, lebih mulia kedudukannya. Kita tidak menyebut namanya, kita biasanya menyebut kedudukannya. Siapa dia? Ada yang kita sebut dengan oh dia guru, ada yang disebut dengan Pak RT-nya, ada disebut. Jadi yang disebut itu kedudukannya. Menyebut kedudukannya itu lebih mulia daripada menyebut namanya. Maka di sini dikatakan walaqad ja'ahum rasulun, dan ketika Nabi Muhammad SAW betul-betul datang kepada orang-orang Yahudi min indillah, beliau itu betul-betul diutus dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ini untuk menegaskan Nabi dan Rasul itu hak prerogatifnya ada pada Allah. Nggak bisa kita iri. Kenapa ya Nabi nggak turun di Indonesia? Nah di sini nggak bisa kita iri. Walaupun Nabi tidak turun di Indonesia, tapi ketika Rasulullah SAW diturunkan oleh Allah di Makkah, maka semua manusia yang ada di belahan bumi ini wajib mengimani. Oleh sebab itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala min indillah. Nabi yang terakhir ini nanti musaddiqan lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada di dalam Taurat, membenarkan apa yang ada di dalam Injil. Jadi secara akidah, secara syariah nanti disempurnakan oleh Nabi ini. Oleh sebab itu para ulama menyatakan ada Nabi yang dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa akidah, tapi syariatnya ngikutin kepada syariat nabi-nabi yang besar. Nabi yang besar itu ada 5 yang disebut dalam Al-Quran sebagai Nabi Ulul Azmi. Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris, nanti ngikut kepada syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Syariat sudah diturunkan di awal-awal, tapi sebenarnya syariat itu nanti menginduk kepada syariatnya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi-nabi setelah Nabi Nuh menginduk kepada Nabi Nuh alaihissalam sampai datangnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim nanti menginduk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sampai datangnya Nabi Musa alaihissalam. Nanti ribuan nabi setelah Nabi Musa alaihissalam menginduk kepada Taurat sampai datangnya Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir, semua ini nanti disempurnakan dalam Al-Quran. Maka di sini dikatakan musaddiqal lima ma'ahum. Nabi yang satu ini membawa Al-Quran, membenarkan semua syariat yang ada. Ada syariat di situ yang tidak diberlakukan lagi, ada syariat yang ditambahkan, ada yang dikuatkan. Tapi secara akidah sama. Iman itu dari dulu ya kepada Allah.
Iman itu dari dulu ya kepada hari akhir. Nah, bagaimana iman kepada Rasul? Iman kepada Rasul ini nanti cabang dari iman kepada Allah. Maka dulu kepercayaan itu hanya 3. Iman kepada Allah, kemudian iman kepada kita, lalu iman kepada hari kebangkitan. Nanti diperinci oleh Al-Quran menjadi keimanan itu ada 6 macam. Nah, di sini iman kepada Allah, iman kepada malaikat, baru iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul nanti nginduk iman kepada kitabnya Allah, baru nanti iman kepada hari akhir, menginduk ke situ iman kepada qada dan qadar. Nanti diperinci oleh Rasulullah SAW. Setelah itu sudah tidak lagi, sudah sempurna. Oleh sebab itu di sini dikatakan musaddiqal lima ma'ahu. Apa yang terjadi dengan orang-orang Yahudi? Nabada fariqum minal ladzina utul kitab. Jadi sebagian dari orang-orang Yahudi, baik mereka itu yang menjadi rahib-rahibnya maupun pendeta-pendetanya, ini mereka sembunyikan. Nabada, mereka letakkan di belakang. Seakan-akan mereka tidak pernah mendengar bahwa nanti akan datang Nabi yang terakhir yang namanya Ahmad. Seakan-akan mereka tidak pernah mendengar bahwa syariat yang ada di dalam Taurat, syariat yang ada di dalam Injil itu akan disempurnakan oleh Nabi yang terakhir ini. Disebut dengan nabada, diletakkan di belakang, disembunyikan di punggung mereka, sehingga apapun yang dikatakan oleh Nabi yang terakhir ini mereka ingkari. Maka dikatakan di sini fariqun, sebagian. Kenapa sebagian? Karena ada orang yang beriman. Di antara orang-orang Yahudi itu ada rahib yang beriman. Ada Abdullah bin Salam beriman. Ketika dia pertama kali melihat Nabi datang ke Madinah, dia lihat wajahnya. Dia katakan, ini wajahnya bukan wajah pembohong, sebagaimana wajah para nabi. Jadi para nabi itu dari sisi wajah itu kelihatan. Kan kita bisa melihat ya orang. Ada yang orang bisa melihat orang itu dari wajahnya saja, dilihat, oh pembohong ini, orangnya sulit ini dipercaya. Nah dia bisa melihat. Ada orang yang melihat orang itu dari langkahnya, dia langkah, waduh, orangnya ini keras nih. Nah di situ, oh orangnya ini bisa diajak nego ini. Jadi dari jalannya itu orang bisa melihat, dari wajahnya orang bisa melihat. Maka Abdullah bin Salam, Ka'ab al-Akhbar itu termasuk pendeta dari kaum Yahudi yang mengimani Nabi, sehingga dia mengatakan kepada Nabi dengan perkataan, Muhammad, jangan disampaikan dulu kalau saya masuk Islam. Engkau datangi orang-orang Yahudi, engkau tanya tentang diriku siapa. Kemudian setelah itu engkau nyatakan saya sudah masuk Islam. Apakah mereka sama dengan pernyataan yang pertama? Ternyata tidak. Sebelum dikatakan bahwa Abdullah bin Salam ini masuk Islam, Nabi sudah bertanya, siapa yang Abdullah bin Salam? Dia orang terbaik kita, dia ulama yang kita muliakan, dia orang yang paling mengetahui tentang Taurat. Lalu Nabi mengatakan setelah itu, dia mengakui keberadaan Al-Quran, mengakui aku sebagai Rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu dia orang yang menjadi musuh kita pertama, orang yang nggak bisa lagi dipercaya. Coba baru berapa menit disebut semua kebaikannya, tapi begitu dikatakan dia masuk Islam berbalik. Nah, inilah sikap dari orang-orang Yahudi. Maka di sini nabada fariqum minal ladzina utul kitab. Yang mana ini? Kitab Allah wara'a dhuhurihim. Jadi seakan-akan mereka tidak pernah turun Taurat kepada mereka. Maka di sini disebut kitab Allah, sama Al-Quran itu kitabullah, kemudian Taurat itu juga kitabullah. Tapi ketika Al-Quran datang dibawa oleh Nabi yang bukan berasal dari kelompok mereka, dari keturunan orang-orang Yahudi, mereka mengingkari. Inilah penyakit yang paling utama dari
orang-orang Yahudi. Kitabullah wara'a dzuhurihim. Ka'annahum la ya'lamun. Seakan-akan mereka nggak ngerti, belum pernah diturunkan Taurat itu kepada mereka. Padahal mereka pindah dari tempatnya aslinya mereka di Palestina menuju ke Yathrib yang sekarang kita sebut dengan Madinah, itu karena ada perintah itu tadi itu. Mereka mengetahui bahwa akan turun nabi yang daerah itu. Harapannya nabi itu adalah dari keturunan orang Yahudi. Ketika harapan tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Kecewa. Ketika harapan tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hasad, dengki kepada nabi itu. Salah. Kenapa salah? Tadi disebut karena nabi itu hak prerogatif Allah. Dia akan lahir dari siapa? Dari keturunan yang mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya hak, bukan kita. Sama dengan hidup ini tidak seluruhnya pilihan kita. Saya mau lahir, kalau mau saya boleh milih ya dari orang yang menjadi presiden di negeri ini. Nah, orang kan bisa mengatakan begitu. Oh, saya pengen lahir dari ulama yang terkenal. Tapi kan tidak bisa begitu. Allah yang menentukan engkau lahir dari rahim ibu yang mana, kapan lahirnya, pada zaman yang seperti apa, semuanya sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ada hikmahnya di situ. Maka ada hal-hal yang sudah given, yang asalnya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal mengelolanya. Wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman. Orang-orang yang tadi disebut di ayat ini, yang mereka itu ketika datang Al-Quran meletakkan Taurat di belakang punggung mereka, seakan-akan belum pernah turun adanya seorang nabi yang terakhir. Orang-orang seperti ini memiliki praktek apa? Wattaba'u ma tatlus syayatin. Mereka memiliki tradisi mengikuti apa yang dibaca oleh setan. Siapa itu setan? Jin yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah setan. Jadi mereka dari kelompok jin. Nah, di sini. Setan ini bisa dari kelompok manusia juga. Minal jinnati wan nas. Jadi kalau ada manusia yang tidak iman kepada Allah, ingkar kepada Allah, dia sebenarnya setan. Keingkarannya itulah yang menyebabkan dia bisa disebut dengan setan. Oleh sebab itu dalam surah An-Nas dikatakan minal jinnati, bisa dari kelompok jin, wan nas, bisa dari kelompok manusia. Jadi mereka punya amalan-amalan yang menjadikan mereka ini sebagai orang hebat. Wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman. Jadi dulu pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, semua makhluknya Allah tunduk, termasuk setan, termasuk kelompoknya jin. Maka jin ini, kelompok setan ini, dia punya amalan-amalan, perkataan-perkataan yang nanti dari perkataannya itu bisa merubah sesuatu yang kelihatan di depan kita menjadi seperti khayalan. Itulah yang nanti disebut dengan sihir. Wa ma kafara Sulaiman. Orang-orang dari tradisi ini mengatakan Sulaimanlah yang mengajari mereka sihir. Kenapa? Karena mereka beranggapan ketika Sulaiman berhasil menundukkan semua jin, wasakhar. Kalimat yang digunakan oleh Allah adalah sakhar. Berbeda dikit dengan sihir. Sakhar itu menundukkan sesuatu untuk kemaslahatan. Tapi sihir itu adalah menundukkan sesuatu untuk keburukan, untuk niat yang jahat. Bedanya sedikit, hak dengan hak. Orang-orang Yahudi ini beranggapan bahwa ketika Sulaiman berhasil menundukkan bangsa jin,
Maka Sulaiman mengumpulkan kalimat-kalimat yang digunakan oleh jin itu di bawah kursinya, di bawah singgasananya. Inilah yang nanti dibaca oleh orang-orang Yahudi, sehingga mereka ini menjadi ahli sihir yang luar biasa sejak zaman Nabi Sulaiman alaihissalam terus sampai Nabi Musa alaihissalam. Nah, di sini. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala membantahnya. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman bukan ahli sihir, karena ahli sihir itu kafir. Maka kalau ada orang yang mempelajari ilmu sihir kemudian mempraktekkannya, dia kafir. Mempraktekkannya ini yang menyebabkan dia kafir. Kalau hanya mengetahui, sekedar mengetahui, belum dipraktekkan, dia tidak jatuh kepada kekafiran. Maka di sini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berasal dari Sulaiman ilmu sihir itu. Tapi itu berasal dari jin, dari jin. Sulaiman tidak mengumpulkan, itu hanya Israiliyat. Israiliyat itu berita-berita yang dibuat oleh kaum Bani Israel supaya nanti mereka punya sandaran. Sandarannya itu benar kepada Nabi. Kenapa seperti itu? Nah, pertanyaannya. Dulu, Pak, di dalam tafsir Asy-Sya'rawi di sini dikatakan, dulu yang namanya jin itu bisa duduk di langit sana, Pak. Setiap kali wahyu itu turun, dia lebih tahu dulu, lebih dahulu dia mengetahui daripada nabi yang akan diberikan wahyu itu. Sehingga bukan hanya nabi nanti yang mengetahui bahwa wahyu itu turun, tapi juga aulianya mereka, wali-walinya jin, wali-walinya setan ini. Jadi ada ahli sihir, ada tukang teluh, ada di situ banyak, di situ dikasih tahu, diberitakan. Maka berita yang dibawa oleh jin ini selalu mubham. Mubham itu apa? Nggak begitu jelas. Isyarat ya, Bapak perhatiin aja. Kalau Bapak berhubungan dengan orang-orang tua dulu kita, yang mereka itu memiliki khodam, itu nanti isyaratnya tidak jelas. Di mana ini? Kira-kira saya mau pergi ke satu tempat ini. Kira-kira nanti saya tinggal di mana? Dia hanya bilang, pokoknya di sebelah baratnya masjid atau sebelah timurnya masjid. Di mana tidak bisa ditentukan. Itulah bahasa isyaratnya jin itu seperti itu. Jadi dia tidak akan bisa menentukan pasti, exactly-nya dia akan nggak bisa. Tapi dia akan memberikan isyarat karena bahasa itu memang mubham. Mereka diinformasikan oleh jin itu dengan bentuk yang nggak begitu jelas, tapi nyampe kepada mereka. Jadi jin itu seakan-akan bisa memberikan ilham. Oleh sebab itu jangan seneng kalau kita, saya dapat ilham ini gini. Jangan seneng lihat orang dia hebat, tapi dia bukan ahli ibadah. Nah di situ jangan seneng. Kenapa? Di awalnya dia dibawa untuk kebaikan, bisa nyembuhin orang, bisa ini. Tapi ujung dari nanti itu akan lebih banyak kepada keburukan. Maka di sini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seperti itu. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan jin untuk ke langit mendengarkan wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala itu ditutup. Maka setiap kali dia mau ke langit, di langit, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dilempar dengan bintang. Nah, di situ. Maka beruntung kita. Kenapa beruntung? Ahli sihir zaman sekarang ini tidak seperti zamannya Nabi Musa alaihissalam. Coba. Karena memang jin itu kemampuan untuk menyampaikan kepada wali-walinya itu tidak seperti dulu. Nah, maka di sini wa ma kafara Sulaiman itu bukan dari Sulaiman, walakinna syayatin, tetapi itu berasal dari jin. Kafaru, mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yu'allimuna an-nasa sihra, yang mengajarkan itu adalah setan-setan tadi, jin-jin tadi yang mengajarkan kepada manusia. Jadi dia diajarin, kalimat-kalimatnya adalah kalimat-kalimat yang hampir persis dengan kalimat
yang ada dalam Al-Quran. Cuma nanti berubah. Ada kalimat-kalimat yang mubham di situ, yang nggak bisa dipahami. Jadi untuk mengundang mereka, ada kalimat-kalimat khusus, bahasa-bahasa khusus yang digunakan sehingga mereka nanti datang. Yu'allimunan nasa sikhra. Sehingga nanti yang sesuatu yang tampak nyata oleh kita dirubah, dikhayalkan. Sama seperti tukang sihir merubah tali-tali itu menjadi ular. Bagi mereka tukang sihir itu mereka nggak takut. Kenapa? Ya itu permainan mereka. Sama dengan orang main sulap. Penyulapnya kan nggak takut dia. Dia tahu trik antara ahli sulap dengan ahli sulap yang lain. Sama dengan tukang sihir. Nabi Musa sempat kaget melihat itu. Tapi Nabi Musa tidak takut karena Nabi Musa sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat yang sebelumnya sudah ditunjukkan ketika pertama kali ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kemudian? Musa melemparkan tongkatnya. Ketika Musa melemparkan tongkat, itulah ahli sihir tahu. Innahu hayyatun tas'a. Al-Quran mengatakan itu betul-betul ular, bukan ular seperti ularnya tukang sihir. Nah di situ tukang sihir tahu. Oleh sebab itu kenapa pada waktu itu yang tunduk kepada Nabi Musa lebih dahulu adalah tukang sihirnya. Karena mereka tahu permainan mereka, bahwa mereka itu hanya tahayyalah. Mereka itu membuat orang yang melihat itu ular. Nah sampai sekarang ini yang terjadi. Jadi kalau orang disihir oleh seseorang, maka ketika dia melihat di rumahnya sendok atau apa, ini berubah nanti. Seakan-akan yang dilihat itu adalah ular. Tahayyalah. Jadi pikirannya dirubah. Itulah hebatnya sihir. Dan itu yang melakukan adalah jin. Maka Bapak bisa lihat, tukang sihir ini kaya ketika dia banyak pengikut. Tapi di ujung dari kehidupannya dia akan fakir. Tidak ada tukang sihir yang ujung dari kehidupannya itu kaya, tidak ada. Bapak bisa lihat itu aja ya. Tukang sihir kaya ketika dia lagi dibutuhkan orang, tapi pada saatnya nanti dia bakal fakir. Karena ini adalah sabda Rasul. Nah di sini, kenapa begitu? Karena dia hidup dari orang-orang yang membayar ini tadi. Dia sendiri nggak bisa nyari uang seperti itu. Ada orang pejabat pengen gini, bayar ngasih uang dia. Dia sendiri tidak menjadi pejabat. Tapi kalau suruh ngomong, waduh dia lebih hebat daripada pejabatnya ini tadi. Nah di situ hebat. Nah maka di sini dikatakan bukan dari Sulaiman, tapi setanlah yang mengajari sihir itu kepada manusia. Maka mempelajari sihir itu haram. Mempraktekkannya itu adalah kafir. Nah, di sini. Kenapa? Karena mudaratnya jauh lebih bahaya daripada manfaatnya. Oleh sebab itu, orang yang memiliki hubungan dengan jin sebenarnya situasinya dia dalam keadaan bahaya. Bapak bisa lihat mungkin orang-orang dulu dia lihat dia punya keris yang bisa jalan sendiri, semuanya jin. Keris kadang ada di situ, kadang tidak. Nah, semuanya mainan jin dia. Itu berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari karena memang dia ingin mempengaruhi kita. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Sihir itu juga tidak diajarkan oleh dua malaikat yang diturunkan oleh Allah di Babilonia, di daerah orang-orang Yahudi. Siapa mereka? Harut dan Marut. Ini ada dua malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi, memiliki ilmu yang seperti ini, tapi dia bukan sihir. Tapi nanti dianggap oleh ahli sihir dia juga yang ngajarin. Selain Sulaiman, dia juga yang ngajarin. Maka di sini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat kenapa orang-orang Yahudi itu benci sama Islam. Karena semua cerita-cerita Israiliyat yang mereka buat sedemikian rupa supaya yang mereka lakukan itu ada pembenarannya, nanti menjadi runtuh. Nah di sini Harut dan Marut ini memang punya keahlian seperti itu.
tapi dia bukan sihir. Jadi ada nanti orang, nah ini maka jangan heran kalau Bapak Ibu misalnya ada orang bukan ahli ibadah, bukan dari orang Islam, tapi kok dia bisa ya yang begitu. Orang Islam sendiri banyak yang kagum-kagum, waduh ini kayak gitu. Tidak tahu bahwa yang seperti itu bedanya tipis sekali. Yang satu Islam, ahli ibadah, yang satu tidak. Tapi kemampuannya hampir sama. Yang satu berasal dari setan, dari jin, yang satu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Harut dan Marut ini, dia bukan ilmunya bukan ilmu sihir, tapi memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan yang seperti itu, mirip tapi tidak sama. Nah, di sini. Hatta yaqula wa ma yu'allimani min ahadin. Keduanya ini tidak mengajarkan seseorang hatta yaqula innama nahnu fitnah. Dia tidak sama sekali mengajarkan keburukan-keburukan seperti sihir. Dia hanya mengatakan, nanti dia setelah mengajarkan ilmu-ilmunya itu, dia mengatakan, ilmu yang saya miliki ini, yang saya turunkan kepada kalian semua, itu ada ujiannya. Ujiannya apa? Kalau ilmu ini dibuat sebagai kesombongan untuk menunjukkan kesombongan seseorang, nggak bisa jalan dia. Tapi sihir itu justru ketika dia dibuat nyombong, nah, dia semakin jaya dia. Nah, di situ bedanya. Jadi ilmu yang berasal dari Allah ini tidak selalu bisa dihadirkan. Tapi ilmu yang berasal dari setan ini, dia selalu bisa dihadirkan. Apalagi dibuat nyombong-nyombongin, wah dia semakin jaya itu. Nah, di situ. Maka di sini dia mengatakan innama nahnu fitnah. Dalam ilmu yang dia bawa itu mengandung ujian. Oleh sebab itu hati-hati, harus bersikap hati-hati. Fala takfur, makanya janganlah kalian ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Kalau ilmu itu digunakan untuk keburukan bisa. Karena sebagaimana ilmu sihir, ilmu ini bisa juga sebagai bentuk ilmu pengasihan. Nanti dibuat, ini suami istri, kita pengen sama istrinya, ya udah dibuat aja bertengkar, dikasih kalimat-kalimat yang berasal dari setan, yang kalimat itu nanti membuat antara suami istri ini sering bertengkar. Nah, di situ. Atau dimunculkan sesuatu barang yang bisa dikirim ke sana, yang itu menjadi penyebab, wasilah dari itu menjadi tidak harmonis. Ketika ilmu yang berasal dari malaikat ini digunakan seperti ini jatuh kepada kekufuran, maka tidak diperkenankan. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam sampai berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ilmu yang saya miliki ini jangan dikasih ke orang lain, siapapun setelah saya. Jadi ternyata berat, Pak, menjadi Nabi Sulaiman itu ternyata. Kan bayangannya, waduh enak, kaya raya, apa-apa bisa dikuasai, kemana-mana nggak usah naik pesawat, udahlah bisa dia terbang. Nah, itu kelihatannya enak, tapi ternyata tidak juga. Nah, di sini. Jadi semua itu ada kapasitas. Maka Nabi Sulaiman sampai berdoa, Rabbi firli, ya Allah ampuni saya, wahabli, berilah saya mulkan layam bagi ahad, kekuasaan, kemampuan untuk menundukkan segala sesuatu yang tidak diberikan lagi kepada siapapun setelah saya. Maka tadi ilmu Nabi Sulaiman ini tidak terwariskan, tapi ada nanti yang di situ hebatnya setan, di situ hebatnya jin. Nah, di situ hebatnya jin. Jadi dia mengambil salah satu di antara ilmu itu yang kemudian diajarkan kepada manusia. Maka nanti manusia bisa menggunakan untuk mempengaruhi orang lain. Jadi yang dikacaukan itu adalah khayalannya. Nah, maka di sini dikatakan
Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Dia untuk bisa memisah. Dia juga bisa ilmu pengasihan. Jadi yang masih bujang-bujang itu, nah, pakai aja itu. Nah, itu ada dikasih sama dukun, ya itu bawa. Nah, kemana-mana dia jalan, ya, cewek-ceweknya pada nah, itu semuanya. Padahal itu nggak lama. Dia terbatas oleh waktu. Nah, maka di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dia tidak akan membahayakan kepada kita kalau Allah tidak mengizinkan. Apa maknanya di sini? Maknanya adalah penting bagi orang yang beriman untuk senantiasa dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah itu dengan apa? Dengan berzikir. Kalau kita di luar salat. Kalau kita dalam keadaan berzikir, dia nggak bisa masuk. Kalau kita mau tidur, kemudian kita sudah membaca itu ayat-ayat Muawwidzatain, Trikul kita baca, ayat kursi sudah kita baca, dia nggak akan bisa masuk. Karena dia bekerja pada saat malam ini udah mau habis, jadi mau subuh di situ dia bekerja. Pada saat malaikat itu turun, nah, setan juga turun di situ, jin juga turun semuanya di situ. Maka Teluh, Tenung, dan lain kawan-kawannya itu pada saat-saat seperti itu, pada saat manusia sudah lengah. Maka penting sebelum kita tidur berwudu. Karena wudu itu untuk menepis setan. Semua tempat yang kita usap, kita basuh pada waktu wudu itu adalah tempat masuknya setan. Ketika kita sudah membaca ayat-ayat Muawwidzatain, itu Allah akan melindungi kita. Tinggal kuat-kuatan itu. Kadang kan kita baca, kenapa punya saya nggak berfungsi ya? Ya Bapak dikasih pedang, Bapak bukan kasih pedang, suruh geraji yang di belakang aja nggak bisa, karena nggak pernah geraji dia. Coba. Maka penting untuk dibiasakan. Jadi doa-doa, ayat-ayat yang kita baca itu dia memiliki faedah kalau kita sudah biasa. Kita dikasih pedang, pedangnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, suruh maju ke medan perang. Bawanya aja keberatan, Pak. Bagaimana bisa mau membunuh musuh? Nah, di situ. Nah, di sini. Maka ada senjata yang tidak bisa kita gunakan. Nah, ada senjata yang harus kita gunakan karena tidak ada udah biasa. Oleh sebab itu, apapun termasuk sekarang ini. Virus ini, walaupun orang terdekat kita kena, kalau Allah tidak mengizinkan kita yang kena, tidak akan. Maka jangan takut sama virusnya. Nah, itu. Kita harus bersandarnya kepada Allah. Sudah takut sama virus, enggak pernah kemana-mana, cuma di rumah aja. Nah, itu sih. Lebih takut kepada virus daripada takut kepada Allah. Mana katakannya wattaqullah, takutlah kepada Allah. Semua itu sudah ada ketentuannya. Bapak nggak kena virus hari ini mati. Nah, di situ. Maka beradalah senantiasa di tempat-tempatnya Allah. Kalau ada apa-apa aman kita. Kenapa? Fi dhimmatillah, kita dalam tanggungannya Allah. Maka pada ayat ini kemudian dilanjutkan walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka orang-orang yang telah mempelajari sihir dan mengamalkannya itu, mereka telah membeli, ishtarahu, membeli dalam kehidupan di dunia mereka, membeli sihir itu, ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Yang dia beli itu sama sekali tidak memberikan kemanfaatan bagi mereka dalam kehidupan di akhirat. Kalau pengen membeli sesuatu yang bermanfaat, itu Al-Quran dibaca, itu Al-Hadis, As-Sunnah dipelajari, diamalkan. Itu yang akan membawa kita kepada kemanfaatan kehidupan di akhirat. Kalau yang dipelajari itu bukan Al-Quran sama As-Sunnah, bukan ilmu-ilmu yang menjadi cabang dari itu, dan kemudian kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada manfaatnya di akhirat.
Di dunia mungkin ada manfaatnya buat dia, tapi dia jadi tidak baik, dikenal oleh orang tidak baik. Nah di situ. Maka biksama, sungguh buruk orang yang dalam kehidupan dunia itu menggunakan ilmu sihir dalam kehidupannya. Dia nggak akan beruntung. Maka tadi kami sebut itu tidak ada orang ahli sihir itu yang akhir dari kehidupannya itu adalah kaya, tidak ada. Dia fakir. Tidak ada dari ahli sihir itu yang kehidupannya, yang di akhir dari kehidupannya sebelum dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan yang mudah, semuanya sulit. Bapak bisa lihat itu orang-orang yang dulu yang punya banyak macam pegangan sulit, meninggalnya sulit. Bahkan kita sering mendengar harus dilepas itu satu demi satu, harus dilepas, harus diruqyah, harus betul-betul harus dibersihkan deh. Nah di sini. Maka banyak orang kalau Bapak Ibu perhatikan yang punya jangan senang jadi indigo. Nah, justru di situ Anda harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu. Kalau enggak, kita yang dimanfaatkan setan. Biasanya kekuatan setan itu jauh lebih kuat daripada kekuatan kita sendiri. Nah di sini. Laukan ya'lamun. Ini seandainya mereka itu tahu. Jadi banyak orang yang senang mendapatkan, oh saya dapat ini begini, ilham begini, dapat ini begini, saya diperintah untuk begini, saya ini begini. Padahal itu semuanya adalah mainannya jin. Walau annahum amanu, seandainya mereka beriman, wattaqau, dan kemudian bertakwa kepada Allah. Apa ini artinya? Dia jalanin, pelajari Al-Quran, dia amalkan Al-Quran sama As-Sunnah, dia ngikutin hidup yang benar. Lamasubatan min indillah, niscaya mereka akan senantiasa amalannya itu terus mendapatkan pahala dari Allah. Maka penting Pak bagi kita semua itu, udahlah pokoknya segala-galanya ke masjid, segala-galanya ke masjid gitu. Karena kalau kita udah niat seperti itu, kalau kita diwafatkan oleh Allah, pengen wafat kita itu terhitung sebagai syahid, terhitung, bukan syahid beneran. Kalau syahid beneran harus maju di medan perang. Ini terhitung itu udah alhamdulillah. Kita mati dalam keadaan iman, kita mati dalam keadaan Islam, mati kita dalam perjuangan. Pokoknya kita memperjuangkan terus. Memang berat dalam perjuangan itu, karena nggak semua orang mau menemani kita. Kalau diajak yang senang-senang di dunia, banyak orang yang nemenin. Diajak makan-makan, apalagi makan duren kayak semalam itu, waduh seneng. Oh, seneng Pak. Tapi kalau kita lagi keadaan sakit coba. Nah di situ. Nah, di sini. Jadi betul-betul kita harus betul-betul kalau bisa memang intimak kita, niat yang paling utama yang kita selalu istiqomahkan, ya Allah, jadikan saya ini berada di jalan Allah, apa saja. Tidak mesti oh saya harus masjid ini, enggak. Apa yang bisa saya lakukan untuk masjid? Yang punya tenaganya ya tenaga, yang punya apa, yang kita bisa membantu di mananya, lakukan yang bisa. Karena itu bisa menjadi jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah begitu, lamasubatan. Itu setiap yang kita kerjakan itu isinya pahala minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, min indillah khair, dan itu isinya adalah kebaikan. Kita ini sudah ada dalam fitimatillah, kita ini sudah beragama Islam, tinggal ngikutin aja Pak. Untung kita begitu lahir sudah dalam keadaan muslim. Coba kita bandingkan dengan orang-orang yang begitu lahir dia tidak dalam keadaan muslim. Apakah perbuatannya sama dengan kita? Tidak. Kita tinggal memperbanyak, kita tinggal meningkatkan kualitasnya. Karena semua yang kita lakukan lamasubatan min indillah, ada pahala dari sisi Allah. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka juga ngerti. Banyak orang yang nggak ngerti itu, dianggapnya udahlah saya hidup. Coba diperhatikan di Widiliyah. Bapak Ibu perhatikan, lebih banyak mana orang yang dalam kehidupannya memikirkan keluarga dia ansih,
Dengan orang yang dalam kehidupannya dia mikirin keluarga, tapi dia juga memikirkan apa ini yang punya Allah yang ada di sini. Mana yang lebih banyak? Orang yang mikirin bagaimana keluarganya dia saja, atau orang yang selain keluarganya dia juga punya, ya Allah apa yang bisa saya lakukan? Lebih banyak yang ngurusin keluarganya sendiri. Oh, saya sibuk dengan urusan keluarga, saya sibuk dengan kerjaan, saya masih ini. Nah, di sini. Maka Allah memberikan waktu, Allah memberikan tenaga, Allah memberikan harta itu sebagiannya. Sebagiannya itu kalau kita ngitung yang normal, sepertiganya harusnya untuk di jalan Allah. Kalau bisa nanti bertambahnya umur. Semakin tua harus semakin banyak. Nah, di sini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina. Janganlah kalian itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ina. Ra'ina itu apa? Kalau Nabi mengatakan sesuatu, mereka mengatakan kita perhatiin aja. Tapi ra'ina ini kalimat yang arahnya pejoratif. Pejoratif itu adalah kalimat yang jelek arahnya. Wait and see, lihat aja. Nanti habis itu Muhammad di mana? Nah, di situ. La taqulu ra'ina. Jangan berkata kalimat ra'ina sebagaimana kalimat ini digunakan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini kalau wahyu turun, kamu dulu ngerjain, baru ajak kita. Kalau ada keuntungannya, kalau gak ada keuntungannya, jangan aja. Jadi dia selalu ada untung ruginya. Untung ruginya apa? Jangan berkata kalimat ra'ina. Ra'ina ini wait and see. Tapi dalam kalimat ra'ina itu ada sesuatu yang melecehkan nanti. Wa qul ungdurna. Tapi berkatalah dengan kalimat ungdurna. Baik, kami akan perhatiin. Tapi serius. Kan ada kan orang yang, ya Pak, kita perhatiin. Tapi dia nggak serius. Alah, paling dia juga ngomong doang. Kita juga nggak akan mau laksanain. Nah, gitu. Maka di sini dikatakan waqalum durna. Ya, akan kami perhatikan, tapi dilaksanakan. Jangan diperhatikan tapi tidak dilaksanakan. Wasma'u, lalu dengarkanlah apa yang disampaikan oleh Nabi. Kenapa? Karena semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu menghidupkan akhirat kita. Kita diajak untuk berinfak, kita diajak untuk berjihad, kita diajak oleh Nabi. Itu menghidupkan akhirat kita. Jadi semua jalan-jalan Allah itu menghidupkan akhirat kita. Tapi kalau Bapak sumbang dangdutan, Bapak sumbang acara apa yang ada semua sifatnya kenikmatan duniawi, menghidupkan dunia. Itu aja bedanya. Mau menghidupkan dunia atau menghidupkan akhirat? Nah, di situ. Kalau kita lebih banyak mau menghidupkan dunia, ya udah, pilih itu. Sumbangan-sumbangan yang sifatnya hanya duniawi, kesenangan duniawi semata. Tapi kalau kita ingin menghidupkan akhirat, maka dalam Al-Quran istajib du'aan Nabi, apa yang diserukan oleh Nabi kita respon. Kita bisa apa? Coba. Yang bisanya itulah yang menjadi penting. Jadi maka kita ini tidak sama. Tidak sama, masing-masing kita kemampuannya tidak sama. Berdasarkan apa yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walil kafirina adzabun alim. Dan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ini nanti akan mendapatkan azab. Azab yang apa? Yang pedih. Kenapa disebut azab yang pedih? Karena dulu kita mampu tapi nggak mau melaksanakan. Dulu ada waktu tapi kita nggak mau. Dulu ada uang tapi kita nggak mau kita gunakan. Dulu ada properti yang bisa kita gunakan. Begitu kita sudah meninggal kita mengatakan, kenapa ya dulu nggak saya gunakan? Nah, di situ. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin ayyunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Orang-orang kafir dan orang-orang
ahlul kitab tidak akan menginginkan ma yawaddu. Termasuk juga orang musyrik tidak menginginkan. Setiap kali wahyu turun mereka itu benci. Karena wahyu ini nanti bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan mereka. Wahyu ini nanti mengkritik tradisi-tradisi yang tidak benar yang dilakukan oleh manusia. Padahal harusnya kalau kita orang beriman harusnya bersyukur ya, gitu. Tapi ternyata tidak mudah bagi orang-orang yang sudah dalam kebiasaan buruk tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk nengok kebaikan aja dia alergi. Lihat orang Islam nanti alergi dia. Oh miskin-miskin katanya. Oh dia lemah-lemah. Oh gitu dianggapnya. Nah ini. Maka setiap kali wahyu turun yang di dalamnya terdapat kebaikan, orang musyrik, orang kafir, orang ahlul kitab, itu mereka nggak suka. Maka nanti timbul rasa dengki. Setelah timbul rasa dengki, timbul rasa untuk memusuhi. Maka yang jadi permusuhan dari banyak agama itu sebenarnya adalah nilai-nilai yang ada dalam agama Islam. Karena agama mereka bisa dibuat-buat, tapi dalam agama Islam nggak bisa. Gitu. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Ini yang paling penting. Allah itu kalau ingin memberikan rahmat itu sudah terukur. Tidak ada yang salah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada seseorang. Oleh sebab itu jangan nyepelein orang. Kalau orang itu disepelekan sedemikian rupa, begitu nanti dia bangkit, dia bisa melejit lebih dari orang yang menyepelekan. Kita bisa melihat begitu banyak orang-orang yang diremehkan, begitu dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bangkit, dia melampaui. Maka di sini dikatakan wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah itu kalau sudah memberikan rahmat itu khusus. Dan rahmat Allah kepada kita itu tidak terhitung. Dalam semua kebaikan yang bisa kita lakukan itu ada rahmatnya Allah. Kita bisa memberikan sumbangan sedikit, itu ada rahmatnya Allah. Kalau nggak ada rahmatnya nggak bisa. Kita mau mendonorkan darah, kita mau mendonorkan tenaga kita mau mewakafkan apa, kalau tidak ada rahmatnya Allah nggak bisa. Kita lihat aja begini. Dulu ketika masjid ini belum ada, bagaimana kita? Setelah masjid ini ada, bagaimana? Beda apa tidak? Alhamdulillah beda. Kita menjadi jauh lebih baik. Kita menjadi jauh lebih dermawan. Kita menjadi jauh memikirkan masjid. Kita menjadi jauh banyak. Itu rahmatnya Allah. Dalam semua kebaikan, termasuk dalam ucapan-ucapan kita yang semakin lama semakin lembut, semakin lama semakin baik. Termasuk perilaku kita yang kepada keluarga semakin lama semakin baik. Semuanya itu ada rahmatnya Allah. Termasuk kepada anak-anak kita, semuanya tidak lepas dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengkhususkan, dan kita nggak bisa iri. Waduh, saya iri itu kepada ini gini. Kau punya jalan sendiri, orang itu juga punya jalan sendiri. Kok kita iri? Orang itu jalannya ke sana, ke Jakarta, kita jalannya ke Cianjur. Nah, di situ mau diiriin? Nggak bisa. Rumah kita aja sudah nggak sama. Satu deret memang, tapi apakah sama? Enggak sama. Penghuninya apalagi, dalamnya apalagi. Kok kita mau iri pada orang lain? Maka fokuslah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu senantiasa memberikan rahmat. Kita tinggal memberdayakan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wallahu dzul fadlil adzim. Dan kalau kita tidak iri, kalau kita lepas, kalau kita senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah itu sangat banyak. Orang lain mungkin punya kekuasaan, punya kekayaan, tapi sehatnya belum tentu sama dengan sehatnya kita.
Orang lain mungkin punya anak banyak, punya properti banyak, tapi matinya umur 30, udah mati. Bapak umur 60, 6 bulan udah panjang. Coba, pengen yang mana? Umumnya yang pengen yang panjang, ya kan? Nah, di situ. Nah, inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah itu sudah khusus. Enggak usah iri pada orang lain. Oh, orang itu dapat begini, kita dapat begini. Udah. Oleh karena itu sering dikatakan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada hamba tidak akan pernah tertukar. Tidak pernah tertukar. Kalau makanan itu bukan rezeki kita, sudah ada di mulut bisa keluar, sudah ada di perut bisa keluar. Coba. Oleh sebab itu mintalah semuanya itu dikhususkan, ya Allah kasih saya pengkhususan begini. Karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu agung. Rahmat itu bagian dari karunia. Dan kita bisa masuk surga itu juga semata-mata karena rahmatnya Allah. Karena keikhlasan kita itu bagian dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan Bapak dan Ibu sekalian, ayat ini menginformasikan kepada kita ada ilmu yang berasal dari Allah, ada ilmu yang memang dibelokkan oleh setan. Oleh sebab itu kita memang harus merujuk kepada Al-Quran sama As-Sunnah, karena dari situlah dari seluruh sumber kebaikan. Karena kita ngikut kepada Al-Quran dan Sunnah, kita jadi semuanya lebih terbuka, semuanya kita ngerasa rahmatnya Allah lebih banyak lagi. Dan dalam banyak hal kita dikurangi. Yang dulu biasanya mungkin agak iri, dulu biasanya agak nggak enak sama orang ini, dengan kita mendekat kepada Allah, mempelajari Al-Quran, insya Allah yang baik menjadi ditingkatkan oleh Allah, yang buruk menjadi dikurangi. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa sultan. Allahumma barik lana fi majlisina hadha wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina. Rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ihsanan wa ma'suma. Allahumma adfa' 'anil bala'a wat ta'awun wal marad wal humma al qarana. Allahumma ighfirna. Subhanaka Allahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.